Kami, calon guru penggerak Angkatan 11, akan melaksanakan praktek coaching modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya, Rahmatullah, SPD, dari SMK Negeri 6 Bulukumba. Saya, Yusniati, SPD, dari SPDF SDN 255 Paranglo. Saya, Farida, SPD, dari SMP Negeri 28 Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu Farida. Siang. Saya senang hari ini bisa melakukan observasi yang diberi penilaian percakapan coaching. Saya sebagai pengamat ini mengamati jalannya percakapan coaching, yaitu membangun komunikasi kemitraan yang baik dengan coachingnya. Yang kedua, memaksimalkan potensi coaching sebagai coach. Kemudian ketiga, melaksanakan coaching dengan lancar dengan menggunakan LGK. Bagaimana apa yang Ibu nanti lakukan pada saat nanti melakukan coaching dengan coach? Terima kasih Ibu. Yang ini saya lakukan dan saya mengharapkan dari Ibu ini adalah saya mengharapkan Ibu ini bisa membimbing saya nanti ini dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Ya, baik Bu, saya akan melihat Ibu dalam hal itu. Kemudian bagian mana yang ingin Ibu fokuskan pada Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Bagaimana, misalnya bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Menurut saya pribadi, saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif, merumuskan pertanyaan efektif ini adalah saya sudah memiliki kemampuan itu dan ini akan sangat berguna dalam proses coaching. Karena dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing dalam proses coaching nanti ini. Apa harapan Ibu dari observasi sekarang ini? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membantu perkembangan saya, khususnya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Semoga dalam melaksanakan diskusi kita bisa menunjuk hal yang kita tangkap secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Nanti dikat itu bagi. Bagaimana kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Pak Alhamdulillah. Ya, kabar baik. Farida ya, ada waktu untuk saya. Selalu ada. Ya Bu ya, saya punya permasalahan yang ingin saya bicarakan. Apakah Ibu ada bersedia berbagi dengan saya? Tentu saja Pak. Nah, cuman kalau setelah berbincang dengan saya, apa sih yang harapkan? Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau punya waktu untuk saya. Begini Bu, saya kedepannya ingin menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Saya senang membahas dengan Pak Ahmad. Kalau boleh saya tahu permasalahannya ini seperti apa ya Pak? Begini Bu, permasalahan ini terjadi pada siswa saya di kelas 10 ya, di kelas 10. Begini ya Pak ya. Kalau begitu, boleh saya tahu permasalahan dengan murid ini seperti apa ya? Begini Bu, siswa saya itu di kelas 10 ada beberapa siswa yang tidak fokus cara belajar sehingga kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Kalau boleh tahu, kira-kira
begini Bu, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa tersebut. Oh begitu ya Pak ya? Berarti Pak, faktor apa sih yang memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi? Kita bertanyakan kepada siswa tersebut. Ada yang menjawab anak itu tidak sarapan setiap pagi sebelum sekolah. Terus ada juga anak lainnya menjawab karena memang pemahamannya mereka sangat kurang sehingga lambat dalam menerima pembelajaran di kelas. Gitu. Oh begitu ya Pak ya? Jadi ada yang tidak sarapan, ada yang memang tidak sarapan anak itu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bapak terhadap murid tersebut dalam menerima pelajaran yang disampaikan? Ya, ini harapan saya setidaknya anak-anak di kelas 10 ya, setelah saya memberikan pelajaran mereka sudah paham dan bisa menjawab pertanyaan saya dengan fokus ya, dan tidak hanya seperti dia melamun atau menggeleng-geleng kepala saja. Baik Pak ya, setelah Bapak mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasi? Yang terpikir oleh saya ada beberapa hal. Yang pertama saya lakukan bagi yang murid tidak sarapan pagi, saya akan mengingatkan bahwa sarapan pagi itu sangat penting. Ya. Terus menginformasikan kepada orang tua agar membiasakan anaknya sarapan pagi sebelum ke sekolah. Dan anak yang memang memiliki kemampuan pemahamannya lambat, saya akan selalu memberi bimbingan yang lebih dari temannya yang lain. Baik Pak Rahmat ya, ini rencana yang bagus menurut saya. Kira-kira kapan ya Pak Rahmat ini berikan bimbingan kasih? Ya Bu, tentunya saya akan melakukannya secara kontinu dan terus menerus, ya, konsisten sampai terlihat ada perubahan yang terjadi pada diri siswa saya. Kira-kira siapa sih yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya Bu, pertama sebagai pimpinan adalah kepala sekolah, teman sejawat dan orang tua murid yang diajak bekerjasama. Ya, saling berkolaborasi ya maksudnya Pak ya. Jadi bagaimana tindak lanjut yang Bapak lakukan untuk ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid itu. Bagus sekali rencana Pak Rahmat ini. Baik Pak, setelah perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Rahmat tadi? Seluruh negara sudah memberikan itu bisa mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang sedang selesai. Alhamdulillah kalau begitu Pak Rahmat ya. Ini juga saya rasa perbincangannya sungguh luar biasa. Dan saya berharap Pak Rahmat ini bisa melaksanakan apa yang Bapak rencanakan tadi dengan penuh semangat. Insyaallah Bu, saya akan semangat terus membimbing siswa-siswa. Kira-kira Pak Rahmat masih ada yang ingin dibicarakan Pak? Yang saya sudah merasa sangat Bu, masalah saya. Dan terima kasih banyak atas waktunya untuk saya. Sama-sama Pak ya. Baik kalau begitu sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan lain. Ya, baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama. Bicara ingin membahas hasil observasi yang telah kita lakukan. Pada sesi seperti itu, bagaimana Bapak ini menilai performa dan kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukannya dengan baik dalam kompetensi itu. Bagaimana ini membuat orang Indonesia Karena saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot
dan lebih terbuka. Ya. Ya. Bagaimana dengan pandangan Ibu? Saya mengerti Bu ya maksudnya Ibu bagaimana, dan saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Baik, dari kita apa langkah konkret yang Ibu ambil untuk meningkatkan performa di Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Oh iya, iya. Oh begitu ya. Kalau begitu, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat ini ke dalam format supervisi akademik. Ya. Yang terakhir,